Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Marilah berdoa. Mari kita berdiri. Allah yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang Kau ciptakan adalah baik dan tak ada yang patut dibuang, melainkan kami menyambutnya dengan rasa syukur dari kebaikan. Oleh sabdamu dan oleh doa kami, semuanya itu dikuduskan. Untuk itu kami mengangkat pujian kepadamu. Untuk kuasa dan kebaikanmu kami menyampaikan syukur. Sudilah ya Tuhan memberkati logo pendalaman iman ini dengan Santo Primo, Santo Michael, di Archangel, Guardian and Protector. Berkatilah juga gambar-gambar kudus, Schoenstatt, Bunda Maria menggendong Yesus. Semoga kami semua yang menggunakannya dalam pendalaman iman kami, dalam keluarga dan hidup kami, sesuai dengan kehendak-Mu, dapat berkembang dalam iman dan boleh mengalami bantuan serta perlindungan-Mu. Kami mohon itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para uskup, para imam yang dipercayakan Tuhan untuk mengajarkan, menjaga iman Katolik dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Semoga mereka sehat jiwa dan raga, tetap setia pada ajaran Yesus. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kelompok pendalaman iman kita ini dan setiap kita yang hadir di sini dan yang tidak sempat hadir saat ini. Semoga melalui pendalaman iman ini, iman, harap dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama terus berkembang dari hari ke hari. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Pak Iwan yang dipercayakan Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang kita percayakan untuk memimpin pendalaman iman ini, semoga terus sehat jiwa dan raga dan diberi kebijakan, kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan oleh Roh Tuhan sendiri. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang belum mengenal Tuhan dan belum mengenal gerejanya, semoga dengan caranya sendiri Tuhan menjamah mereka, membuka hati mereka untuk mengenal Tuhan, untuk mencintainya, melayaninya, dan dengan demikian diselamatkan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua yang sakit dari antara kita, semoga ditabahkan dalam penderitaannya dan disembuhkan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa kita dalam doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah pangkal segala yang baik. Apa saja yang kami miliki berasal daripada-Mu. Ajarilah kami menyadari kebaikan-Mu dalam kurnia-kurnia-Mu. Semoga dengan hati yang ikhlas dan dengan segenap tenaga kami mencintai Engkau. Kami mohon itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Berkat penutup jawab amin. Semoga damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala pengertian
memelihara hati dan budi kita dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Amin. Semoga semuanya itu dianugerahkan kepada kita sekalian oleh Allah yang melampaui segala pengertian, memelihara hati dan budi kita dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Amin. Dan semoga kita sekalian, khususnya acara pendalaman iman kita hari ini, Pak Iwan yang membawakan, dan kita semua yang mengikutinya, diberkatilah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih sahabat-sahabat yang disayangi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua ya. Kita sangat diberkati, terberkati karena Romo hadir pagi ini dan memberkati kita dengan doa. Saya akan meneruskan tadi saya ada doa kepada malaikat pelindung kita yang saya mengajak teman-teman untuk berdoa kepada Santo Mikael ya. Sebelum acara ini dimulai, penghormatan kita kepada guardian dan protektor dari pendalaman iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Mikael, malaikat agung yang diberi kemurahan Tuhan untuk menjadi pelindung kami, belalah kami dalam setiap pertempuran melawan jebakan dan kejahatan setan. Dengan rendah hati dan keteguhan iman, kami memohon dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa, kalahkanlah dan nyatakanlah semua setan dan roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia ke dalam api neraka. Santo Mikael, panglima malaikat surgawi, lindungilah, belalah, dan doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema yang saya angkat pagi ini yaitu Stay Connected with God. Dan sebetulnya tema ini adalah continuation dari yang bulan lalu. Bulan lalu itu temanya mengapa Yesus harus wafat di kayu salib. Ya. Jadi ini terusannya. Nah, saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang waktu bulan lalu tidak hadir. Jadi saya akan membuat satu summary kira-kira supaya yang lain juga bisa ikutin apa yang akan kita bahas hari ini. Sorry rada gaptek ya. Ininya belum dicolokin kemari jadi nggak bisa. Ya. Pendalaman iman ini saya persembahkan demi kemuliaan Tuhan, a self-sacrifice God yang mencintai ciptaannya tanpa batas, yang menyerahkan putra tunggalnya demi penghapusan dosa. Juga bagi semua sahabat-sahabatku agar kemuliaan Tuhan selalu hidup di dalam diri sahabat-sahabatku semua. Agar rahmat dan berkat Allah selalu menyertai kita semua. Amin. Jadi ini a glimpse of pendalaman iman
bulan lalu. Bulan lalu kita bahas mengenai manusia diciptakan Allah karena cinta kasih Allah, dan manusia diberikan karunia rahmat keilahian. Ya, rahmat seperti Allah, tapi bukan Allah, kita manusia. Itu bahasa Inggrisnya, saya suka keselip-keselip. Siapa yang bahasa Inggrisnya pinter ya, baca itu divinization grace ya, gitu. Jadi satu rahmat yang diberikan oleh Allah, yang hanya diberikan kepada manusia. Buat yang ada di dunia ya, kepada manusia. Nah, manusia pertama membuang rahmat keilahian itu dengan lebih mempercayai godaan setan serta membangkang perintah Allah. Dan saya ilustrasikan seperti ini, yang di sebelah kiri itu Allah Tritunggal bulatan besar yang pertama ya, dengan Tritunggal di dalamnya. Kemudian manusia di bawahnya itu yang memiliki free will, akal budi dan hasrat, itu in communion dengan Tuhan, jadi nempel ya, hubungannya begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah dosa dibuat dan Adam dan Hawa itu menghempaskan rahmat keilahian yang diberikan oleh Tuhan, maka antara Allah Tritunggal dengan manusia itu hubungannya agak renggang ya, jadi tidak nempel seperti awalnya. Dan kemudian kita lihat free will, akal budi dan hasrat bentuknya sudah tidak bulat lagi, tetapi sudah berbentuk oval. Artinya itu bahwa free will kita sering dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang negatif. Ya. Akal budi juga sering dipengaruhi oleh hal-hal negatif, juga hasrat sering ada keinginan-keinginan yang tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Jadi manusia memang sudah distorted karena iblis sudah menanamkan benih untuk kita lebih mudah tergiur oleh hal-hal yang negatif. Jadi ini dasarnya ini dulu ya. Tapi cinta Allah kepada manusia itu tidak pernah berkesudahan. Dengan berbagai macam cara Tuhan itu ingin outreach people, outreach orang-orangnya supaya bertobat dan kembali lagi kepada Dia. Kita ingat para nabi datang menghampiri bangsa Israel di zaman dulu. Kita juga ingat Tuhan bagaimana dengan begitu baik membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi kita tahu juga bahwa manusia ini sudah memiliki benih yang tidak baik di dalam dirinya, sudah distorted. Jadi ketika Musa naik ke gunung ketemu Allah, Harun malah saudaranya Musa yang menjadi imam mengumpulkan emas permata dan membentuk patung yang disembah oleh mereka. Jadi orang ini untuk kembali ke Tuhan ada tarikan yang negatif ya. Itu karena memang sudah distorted karena dosa asal. Kemudian tujuan salib ini adalah untuk keselamatan. Memang Allah pada waktu Allah Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu mengeluarkan yang disebut proto-evangelium yang mengatakan bahwa keturunan dari perempuan ini akan menghancurkan kepala si ular ya. Nah, jadi memang akhirnya Tuhan mempersembahkan putranya sendiri di kayu salib
supaya melalui penderitaannya itu menebus dosa manusia, karena memang dosa itu kan upahnya mati, harus ada hukuman. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia punya kekuasaan untuk menghapuskan dosa manusia, tapi tidak dilakukan. Jadi Tuhan itu tetap konsekuen dengan apa yang diajarkan kepada manusia, bahwa upah dosa itu mati. Sehingga untuk menebus dosa manusia dibutuhkan kemanusiaan dari Yesus untuk menanggung beban upah dosa itu. Sehingga dengan tujuan salib itu untuk keselamatan, Allah menghapuskan dosa-dosa manusia, sehingga manusia itu bisa kembali lagi memiliki hubungan yang baik dengan Allah, in communion again dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat salib dan kisah Injil mengenai Yesus, pikiran kita bisa kembali kepada ilustrasi awal ini, bahwa Tuhan itu sebetulnya ingin menarik manusia, mengembalikan manusia seperti ketika ketika Allah menciptakan manusia, yaitu in communion. Jadi manusia yang jauh itu mau ditarik kembali. Jadi kita dengan menyadari hal ini, melihat ilustrasi ini secara ringan, ya, gampang dicerna. Jadi kita lebih bisa appreciate kenapa Yesus harus mati menderita. Kalau saya lihat di kitab Perjanjian Lama, ada kitab Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 7. Ada yang bawa Alkitab? Tolong. Pengkhotbah 12 ayat 1 dan ayat 7. Siapa yang sudah dapat, tolong dibacakannya. 1 sampai 7. 1 dan 7 ayat. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, ini kalau kita merenungkan ayat 1, kita sudah di warning bahwa masa muda kita harus hidup hati-hati, ya. Jadi jangan berpikir nanti Tuhan begitu baik, saya pura-pura aja dulu, nanti kalau udah pas waktunya mau dud gitu baru minta ampun gitu. Pemikiran begitu bukan, nggak ada yang berpikir begitu. Pengalaman saya di dalam kehidupan ini, banyak bertemu teman-teman yang pikirannya begitu. Jadi menunda segalanya at the last minute. Semoga dapat, ya, last minute itu. Kalau enggak punya kesempatan lagi, kasihan nanti rohnya nggak tahu kemana itu. Mungkin gelundungan di sini, gelundungan ke sono gitu. Jadi bikin susah. Yang ke-7 sekarang, ayat 7. Ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, jadi roh, ya, jiwa itu memang milik Tuhan.
harus kembali kepada Tuhan. Karena dosa, maka tubuh itu jadi mati. Tetapi yang lebih utama, karena keadaannya sudah begini, kita harus menjaga dari sekarang supaya roh kita itu tidak mati. So, kita ingat ya, waktu Hawa dirayu oleh iblis, Tuhan kan bilang, jangan makan pohon itu, buah dari pohon itu, karena saat kau memakannya kau akan mati. Tapi si iblis bilang, enggaklah, kamu makan aja, kamu akan mati. Jadi pemikiran manusia ya, yang disebut mati oleh Allah dan oleh si setan yang merayu itu beda jauh. Kalau Tuhan itu menyebutkan mati adalah kematian abadi dari jiwa. Sedangkan si iblis itu mengiming-iming, coba lu makan kan nggak mati, badannya nggak mati. Jadi orang jangan bodoh ya, kalau dikasih temptation harus berpikir yang jernih. Nah itu glimpse of our last pendalaman iman ya. Sekarang kita teruskan ke next slide. Jadi stay connected with God. Kenapa saya ambil judul Stay Connected with God? Karena saya punya ajaran dari gereja. Saya diajarkan bahwa secara pribadi saya tidak boleh berpisah satu saat pun dengan Tuhan. Karena dengan melihat ilustrasi lagi, gambaran yang pertama, begitu kita meninggalkan Allah, jiwa kita distorted lagi. Persis seperti Adam dan Hawa waktu melanggar ajaran Tuhan, rahmat keilahian itu hilang. Sehingga kalau kita satu saat meninggalkan Allah, maka rahmat keilahian itu pun hilang dari kita. Jadi itu yang saya dapat pengertian dari ajaran gereja. Kemudian yang namanya keselamatan, kebanyakan orang berfokus kepada redemption, penebusan Yesus di kayu salib. Memang betul sekali. Memang betul sekali. Tuhan kita, Allah yang Maha Rahim, slow in anger, His love and everlasting. Apapun yang kita perbuat, dosa apapun yang kita perbuat, pasti Dia maafkan. Tapi ingat, jangan sampai itu tadi kita tidak ada kesempatan untuk memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan begitu mencintai manusia sehingga kita sebut He is a self-sacrifice God. Disakiti, dia malah tetap outreach. Dihujat oleh manusia, Allah itu tetap baik kepada kita. Sampai Dia memberikan anaknya sendiri menderita untuk manusia. Jadi cinta Allah kepada manusia itu tidak ada bandingnya. Dan kita harus mengerti bagaimana kalau ada yang cinta kepada saya sebagai manusia yang diberikan akal budi, tentu saya harus mencintai balik dia.
Jadi kita memang berfokus keselamatan itu dari redemption. Itu awal penyelamatan adalah karya Allah menderita di kayu salib. Dia menjadi domba Paskah yang mengalirkan darah dan air dari tubuhnya untuk menebus dosa kita. Jadi redemption is the big leap, ya, itu tahap pertama yang paling utama. Tanpa itu tidak ada keselamatan. Tetapi kita juga harus melihat ke dalam diri kemanusiaan kita. Setelah kita diberikan penebusan, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya hanya take it for granted? Berterima kasih Tuhan, saya enggak minta tapi diselamatin. Orang kan gitu ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan, kalau kita memberikan sesuatu dengan etikat baik, ada komentar, gue nggak minta, gitu kan. Ya. Jadi di dalam hal redemption juga, kita harus lebih fine tuning cara kita berpikir. Allah begitu baik kepada saya. Jadi saya harus berbuat apa? Apa next step-nya? Setelah saya diselamatkan tuh, terus saya ngapain? Dan biasanya nggak ada yang mikir ke situ, karena semua yakin, saya udah diselamatin, saya punya iman, pasti selamatlah sampai ke sana. In between-nya nggak tahu what's happening. Sama kalau kita naik kendaraan dari Perth mau ke Melbourne ya, umpamanya ya, bisa naik pesawat udara, bisa naik bis, bisa naik kereta api, bisa jalan kaki, naik sepeda, whatever. Jadi kadang-kadang saya ada sepeda, ya udahlah, ayolah ke sana, nyampe juga gitu. Itu perumpamaan yang paling kasar walaupun tidak tepat ya, tapi kira-kira begitu. Nah, salvation, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan di kayu salib. Keselamatan itu adalah buah dari salib di Kalvari. Karena terjadi penyaliban Yesus di Kalvari, kita bisa mendapatkan salvation. Jadi kita menerima buahnya. Ini adalah karya Allah yang maha besar. Dia mengulurkan tangan kepada kita. Tuhan itu memuliakan manusia lagi. Jadi dengan salib itu Tuhan memuliakan manusia agar dia sama seperti Allah lagi, bisa in community with God lagi. Jadi very deep saat kita merenungkan karya salib itu, sebetulnya kita dipermuliakan. Hanya manusia seperti Adam lagi udah dikasih kemuliaan dari Tuhan, bleng lagi gitu ninggalin ya. Jadi kita harus mengerti bahwa dengan salib Tuhan itu memuliakan kembali manusia. Tuhan memberikan kembali rahmat keilahian agar manusia bisa kembali dengan selamat bersekutu dengan Allah. Nah, kita sekarang hidup di zaman modern, kita bersekutu di dalam gereja. Di sini saya membahas sarana gereja yang bertugas membantu umat manusia untuk hidup saleh dan membantu conversion of the sinners dari manusia, dan juga
nourishing orang-orang yang sudah ada di dalam kerajaan Allah. Berat. Tugasnya berat. Di dalam gereja kita mendapat sakramen permandian. Jadi sakramen permandian ini kita bisa tarik historisnya di dalam Injil, bahwa orang itu bisa diselamatkan bila dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tritunggal Maha Kudus dibaptis, ya. Sakramen baptis adalah pintu gerbang untuk memasuki ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebetulnya baptis itu adalah rahmat dari Tuhan yang diberikan kepada kita lewat gereja, lewat tangan imam yang memberi sakramen. Tetapi itu bukan final, kecuali orangnya mau mati, diberi sakramen baptis. Sakramen ini dia lewat, dia nggak ada apa-apa lagi. Tapi buat yang hidup seperti kita, begitu kita menerima sakramen baptis, kita tuh baru membuka gerbang masuk ke dalam kerajaan Allah. Langkah yang akan kita maju di dalam kerajaan Allah, mungkin ada 10 langkah, mungkin 100 langkah, mungkin juga 10 juta langkah, kita nggak tahu. Dan kita harus sadar bahwa kemanusiaan kita, kedagingan kita sudah ditanamkan hal-hal distort yang pada awal mula, sehingga kita harus waspada. Kita diberikan kekudusan oleh Allah waktu dibaptis, kita harus jaga itu. Jangan sampai begitu selesai dibaptis kita bikin dosa lagi, berarti kita membuang rahmat keilahian itu. Jadi jangan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh ilustrasi Adam dan Hawa. Nggak boleh. Jadi we have to be in constant in connection with God. Juga kalau untuk yang katekisasi, Katolik membaptis bayi, tidak untuk agama Kristen denominasi lain. Dan banyak juga pengalaman pertanyaan itu ditanyakan, orang belum ngerti apa-apa kok dibaptis kayak bayi. Kalau kita mengerti ilustrasi yang saya buat di awal, bahwa begitu lahir manusia sudah terkontaminasi. Dia kasihan membawa warisan dosa asal. Jadi permandian Katolik pada bayi adalah menyelamatkan bayi itu dari dosa asal. Dia belum bisa berbuat dosa lain, tetapi dosa asalnya sudah dihapuskan melalui baptisan waktu bayi. Karena apa? Karena kita nggak tahu bayi itu umurnya akan berapa lama. Manusia itu sangat rapuh. 1 jam yang akan datang kita nggak tahu akan terjadi apa terhadap diri kita. Jadi gereja begitu cinta kepada umatnya sehingga ada pembaptisan bayi, dan ini harus disyukuri. Jadi banyak juga teman-teman yang dibaptis sejak bayi suka komentar juga, saya dibaptis sejak bayi sih, jadi nggak tahu
agama Katolik kayak apa? Gitu. Padahal ngomongnya umurnya udah 60 tahun. Jadi selama 60 tahun dia ngapain aja itu, ya. Jadi dia bukan appreciate apa yang gereja berikan, malah kesalahan dia timpakan ke gereja. Itu manusia udah distorted. Ngomongnya ketawa lagi, gitu ya. Dan manusia itu memang udah distorted. Kayak kita nih ya, termasuk saya gitu. Kita ngerti semua ini, tapi nggak bisa waspada setiap saat. Seperti kalau satu hari ada orang datang, ya, bilang, orang yang jahatin kamu tuh kemarin ketabrak mobil lo. Lalu dengan bahagianya, tuh gua bilang kan, karma kan. Padahal sebagai orang Katolik, kalau ada orang mati siapapun, kita harus berdoa supaya arwahnya diampuni. Dan jangan pernah bergembira karena kematian orang yang tidak kita sayangi. Karena satu hari pun kita akan mati. Gitu. Sekarang sakramen rekonsiliasi. Ini saya sebelum masuk ke sakramen itu, saya mau ajak sahabat-sahabat saya untuk lebih terbuka sedikit. Ini ada di Yohanes 20 ayat 22-23, ya. Yesus waktu itu menolong orang yang sakit, yang setelah dia sembuhkan, belum ke situ. Ini Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau kita melihat kata dosa, saya memang pertebal huruf dari kata dosa ini, ya. Kenapa? Karena yang mengampuni dosa itu hanya Tuhan yang bisa. Jadi ketika Yesus menghembusi murid-muridnya, memberikan Roh Kudus kepada dia, sambil berkata, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu nggak mengampuni, dosanya tetap sama dia. Jadi sebetulnya Yesus memberi otorisasi keilahian kepada para rasul yang dilestarikan sampai hari ini melalui imam-imam gereja kita. Ya. Jadi imam mendapat otorisasi dari Allah untuk mengampuni, tetapi yang mengampuni tetap Allah. Gitu. Lalu saya ambil Lukas 5:20-21, ya. Yesus berkata, hei saudara, dosamu sudah diampuni. Begitu mendengar kata-kata Yesus begitu, ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang telah menghujat Allah ini? Karena memang yang bisa menghapuskan dosa itu hanya Tuhan. Jadi kita menyadari, ya, menghapuskan dosa itu adalah haknya Allah. Diberikan otorisasi kepada gereja, kepada para imam kita. Kita itu sangat beruntung karena Tuhan ingin kita selalu kembali kepada Dia. Dia memberikan otorisasi kepada para rasul, kepada gereja. Jadi kita harus melihat begitu cintanya Allah itu kepada kita.
rekonsiliasi pada umumnya orang hanya berpikir ini sakramen penghapusan dosa. Kalau saya berbuat dosa, saya datang ke Romo, dosa saya dihapuskan. Hanya itu pikirannya, tidak ada lain. Kalau ada yang lain, paling saat itu berpikir saya nggak berbuat dosa lagi yang kayak ginilah. Tapi apa yang terjadi? Minggu depan dia datang ngaku dosa yang sama. Jadi memang manusia lemah. Jangan patah semangat dengan kesalahan yang dilakukan berulang kali. Ya. Tapi kita harus melihat lebih dalam apa yang jadi inti sakramen rekonsiliasi ini. Sakramen rekonsiliasi itu adalah kasih Allah kepada manusia yang diberikan kepada para rasul dan gereja dan sekarang kepada para imam yang bisa memberikan sakramen rekonsiliasi. Itu agar kita in communion lagi dengan Tuhan. Jadi bukan cuman berpikir saya cuman diampuni dosa. Dosa itu besok lusa kita bikin lagi kok. Tetapi kita harus berterima kasih melalui imam sebagai imam pengakuan kita. Tuhan itu memberikan rahmat keilahiannya kepada kita supaya kita in communion lagi dengan Tuhan. Begitu Romo? Jadi kalau ada yang ngaku dosanya sama-sama terus sabar ya Romo ya. Jadi kita harus ingat bahwa sakramen rekonsiliasi itu adalah dengan kesadaran saya ingin kembali bersatu dengan Allah. Saya ingin bersekutu lagi dengan Allah. Jadi gak usah malu, gak usah ragu, gak usah maju mundur, mau ke dosa, maju mundur, gitu. Jangan. Karena untuk bersekutu dengan Allah, kita dikasih sarana yang kelihatan sama mata. Itu adalah satu rahmat yang diberikan oleh gereja, satu anugerah. Kita diberikan kemudahan begitu banyak sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Setelah kita menerima sakramen pembaptisan, balik lagi ke baptis, maka perjuangan selanjutnya adalah bagaimana bertobat secara total. Jadi memang setiap orang dibaptis mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada orang yang dibaptis karena dia calon istrinya Katolik, gitu, kayak saya gitu ya. Ada yang dibaptis jadi Katolik karena teman-teman saya Katolik, jadi saya ikut baptis aja lah. Jadi banyak alasan yang dikemukakan oleh setiap orang yang dibaptis. Tapi sebetulnya kalau kita mengerti bahwa lewat baptis kita dipersatukan kembali dengan Allah, itu kita harus berpikir bahwa setelah dibaptis saya harus bagaimana? What should I do? Dan dengan dibaptis, Roh Kudus juga secara langsung bisa memberi pengajaran kepada kita, atau lewat gereja, atau lewat pendalaman iman, atau bicara dengan sahabat-sahabat di dalam gereja. Ternyata banyak dosa yang dulu saya anggap sebagai biasa. Dan itu adalah perjuangan sebagai orang Katolik. Ikut Katolik is not easy. Tidak mudah bagi orang yang kepalanya bebal.
yang bandel, yang selalu mengatakan emang gua mah begini, dari sononya begini, ya udah gitu. Itu susah. Padahal kalau kita lihat dengan baptis, seharusnya kita itu bertobat secara total, berbalik arah. Jangan sampai kehidupan yang biasa dulu saya lakukan, banyak melakukan dosa, itu dilakukan lagi. Karena kalau kita melakukan dosa lagi, yaitu rahmat keilahiannya hilang lagi. Jadi ingat, dulu Hawa dan Adam begitu dekat dengan Tuhan, begitu dia berbuat dosa, dia dibuang. Dia tidak bisa lagi menikmati bersama dengan Allah seperti dulu. Dulu Tuhan menciptakan manusia supaya nggak mati, hidup bahagia bersama Tuhan. Tapi karena dia dosa, ya matilah. Kalau kita lihat dulu umurnya Adam Hawa umur 1000 ya, 900 tahun gitu, masih panjang, dosanya dikit. Sekarang kan orang dosanya makin banyak, matinya lebih cepat. Jadi kita mesti ingat bahwa tanpa sadar kita juga berbuat salah. Jadi jangan juga sebagai Katolik kita menghakimi kesalahan orang lain karena kesalahannya beda dari kebiasaan kesalahan saya. Makanya Yesus kan pernah bilang ya, ada wanita yang mau dirajam. Dia bilang, siapa yang tidak pernah berdosa, ayo ambil batu pertama lempar. Gitu. Jadi setiap orang punya environment yang berbeda, upbringing yang berbeda, perbuatan dosanya juga beda. Jadi kita tidak bisa langsung secara emosi mengeluarkan perkataan tidak baik atau mengadili ya orang yang punya dosa, yang dosanya beda sama kita. Tapi kalau lihat orang yang punya dosanya sama dengan kita selalu bilang, ini mah grupku nih teman, kita bikin dosa bareng. Nggak boleh ya. Nah, tadi redemption ya. Tanpa redemption tidak ada keselamatan. Tapi setelah ada redemption, what next? Ya. Tuhan itu baik begini ya. Dia kasih anaknya supaya kita manusia dipermuliakan. Kita dipermuliakan oleh Allah melalui sakramen. Lalu gimana? Apakah saya diam-diam aja? Tentu saya harus juga memberikan sesuatu kepada Allah. Ya. Jadi saya harus memuliakan Tuhan. Jadi supaya gampang, sekarang saya sudah dibaptis, kemarin saya sudah ambil sakramen rekonsiliasi sama Romo Remi. Mulai hari ini saya akan memuliakan Tuhan secara lebih sungguh-sungguh. Kadang manusia memiliki pengertian yang superficial mengenai Tuhan. Ya. Dia melihat Allah itu dengan kacamata manusia yang sangat terbatas. Nalar kemanusiaan kita itu terbatas. Ya. Jadi banyak orang terbelenggu dengan kebiasaan yang tidak atau kurang sempurna, kurang sempurna. Bagus tapi kurang sempurna. Jadi ada orang cara memuliakan Allah itu cukup dengan doa aja, saya bikin doa yang bagus. Setiap hari saya menyanyikan mazmur buat Tuhan. Memang bagus. Ya. Membuat doa begitu puitis seperti Daud
memuji Allah itu baik. Tapi harus ada follow up-nya. Setelah itu what next gitu. Kalau hanya cuma doa, bukan saya meremehkan doa ya, tetapi tidak sempurna gitu. Doa yang sebaik apapun kalau tidak ada follow up selanjutnya dari tindakan kita sebagai manusia, itu kurang sempurna. Bagus sekali tapi kurang sempurna. Karena setelah kita mampu membuat doa yang begitu bagus untuk Allah, banyak hal-hal lain yang lebih luar biasa penting yang harus kita lakukan. Jadi doa yang baik itu sebagai langkah pertama dari kita punya kehidupan untuk memuliakan Allah. Kenapa? Alasannya kita lihat di Yakobus 2 14 sampai 24. Di situ intinya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Ini kita tahu semua kan ya? Kita tahu semua, hafal ya. Kemudian di Yakobus 2 ayat 19 juga begini disebut. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi setan juga takut dan percaya Tuhan itu ada. Jadi ini untuk menegaskan bahwa kalau iman tanpa perbuatan yang berguna untuk sesama, iman itu hakikatnya mati. Lalu di dalam 1 Korintus 13 ya, ayat 13. Iman, harapan, dan kasih yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena di dalam kasih, di situ ada iman, ada harapan. Jadi kasih itu memiliki ketiganya. Tapi kalau dua sebelumnya, bisa aja orang beriman, tapi pelitnya setengah mati. Ada orang kelaparan juga bukan dikasih makan, malah diusir. Gitu ya. Saya baca di Facebook ya, belum lama nih, namanya Facebook Fan ya, saya sering lihat di situ karena banyak yang bagus. Ada seorang pengemis datang ke gereja, ketemu dengan seorang imam. Ayo, ini saudaraku, mari masuk ya ke pinggir sini, aku kasih makan. Jadi sama imam dikasih makanan sisa dia tadi makan pagi. Nggak tahu alasannya apa, tapi ceritanya begitu ya. Lalu si pengemis itu bilang, saya bukan saudaramu. Lalu si imamnya bilang, loh kenapa? Pengemisnya bilang, kalau aku saudaramu, saya pasti akan diajak ke meja dinner kamu, makannya juga yang enak, bukan sisa gitu. Ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana manusia, siapapun ya, yang namanya punya predikat manusia, selalu punya kelemahan dan berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya tanpa disadari. Jadi kita juga yang biasanya pelit-pelit gitu, bisa begitu. Bukan saya nyindir yang pelit, saya juga pelit. Cuman hari ini kita ingetin rame-rame, jangan berbuat begitu. Nah sekarang renungan batin. Dari pendalaman iman bulan lalu, kemudian apa yang sudah saya bawakan. Sekarang ini renungan batin saya sendiri. Dari apa yang saya persembahkan demi kemuliaan Tuhan dan demi sahabat-sahabat saya di sini. Saya cerita. Ketika saya memasuki sekolah dasar di Santa Maria Bintang Laut di Bandung,
biasa Santa Maria perempuan aja, tapi kalau Santa Maria Bintang Laut saya campur, diwaringin ya. Siapa yang orang Bandung? Nggak ada, jadi saya orang yang antik di sini ya. Suster di sana itu ada suster yang sangat baik. Dia selalu bilang begini, kamu harus mencintai Tuhan itu dengan segenap jiwa kamu, dengan segenap hati kamu, dengan segenap pikiran, dengan segenap, ya itulah seperti apa yang ada di dalam kitab suci ya, dengan segenap kemanusiaan kita. Dan suster itu bilang, dan kalau kamu mau masuk ke dalam surga bersama-sama teman, bagilah makanan kamu kepada teman sekelas yang tidak membawa makanan. Kenapa suster itu bilang begitu? Karena di sekolah Santa Maria Bintang Laut itu sekitar 20% di kelas saya itu anak-anak dari rumah yatim piatu. Mereka nggak punya makanan, sehingga terpikir di dalam benak saya dulu, oh iya, kalau mau masuk surga mesti percaya Tuhan dengan sepenuh hati, kemudian mesti berbagi sesama teman. Lalu suster itu juga bilang surga itu terang benderang, rumputnya hijau, banyak pohon buah-buahan. Jadi konsep surga waktu saya kecil itu adalah tempat Tuhan yang terang benderang. Saya dan teman-teman bisa main di lapangan, bisa metik buah nggak usah bayar, gitu ya. Luar biasa indah. Itu konsep saya waktu saya SD. Jadi gambaran surga yang begitu penuh dengan sukacita. Kemudian perjalanan iman saya sungguh luar biasa. Banyak campur tangan Tuhan di setiap langkah hidup saya. Kalau enggak, it is impossible for me to be here with you today. Mungkin saya nggak ada di sini. Jadi Tuhan selalu ikut campur di dalam kehidupan saya. Nah, setelah saya belajar katekisasi, belajar kitab-kitab agama, ya. Don't get me wrong ya, saya dulu belajar segala macam agama loh. Bukan agama Katolik aja. Buddha saya ikut, Islam saya ikut, ya. Pantekosta ya, tepok-tepok tangan gitu, ikut juga nyanyi, beda dia punya kebaktian, ya. Protestan juga beda. Saya ikutin. Tapi saya lebih mendalami ajaran dari gereja Katolik karena saya sekolahnya di sekolah Katolik. Dan ada tarikan bagaimana caranya untuk tahu ini, tahu itu. Ada jalan aja gitu. Nah, surga yang saya pahami di masa kecil itu juga mengalami dinamika metamorfosa perwujudan. Jadi bisa berubah gitu, dalam alam pikiran saya. Seturut dengan pengalaman kedewasaan saya beriman. Dulu saya hanya berpikir bahwa surga itu adanya di langit yang paling tinggi. Ya. Tapi kemudian saya merenungkan, ternyata ada jalan yang kecil dari dunia naik ke surga. Di situ terang benderang dijaga oleh malaikat.
saya melihat ya, kok ada jalan gitu ke dunia ya, ke sana. Di situ ada malaikat, sayapnya begitu pelan-pelan ya. Jadi saya berpikir ya, sebetulnya manusia itu tidak boleh menjadi penikmat pasif dari surga. Jadi kalau saya hanya jadi penikmat surgawi secara pasif karena karunia dan kasih sayang Allah, there is something wrong with me. Karena ketika Tuhan menghukum Adam dan Hawa, Tuhan juga bilang, kamu sekarang cari makan juga susah, menanam juga susah. Berarti ada effort dari manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya. Jadi saya juga setelah dewasa berpikirnya lebih ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Sehingga saya melihat bahwa kita manusia bukan penikmat yang pasif dari surga, tetapi kita adalah pemain aktif. Ketika saya lebih mengerti ya bahwa redemption dan keselamatan lewat salib itu lewat uluran tangan Tuhan untuk kita. Jadi saya juga berpikir, selain kita mencintai Tuhan dengan segenap kemanusiaan kita yang saya ingat sejak kecil, ya, saya juga harus selalu in communion with God. I have to be intake with God. I have to be clean my hand to God's hand. Gak boleh lepas. Gitu. Saya harus bersekutu, ya. Sehingga manusia dalam alam pikiran saya itu harus bersekutu dengan Allah dengan kasih yang timbal balik. Jadi bukan Allah saja yang mengasihi saya, tapi saya juga harus mengasihi Allah dengan tulus. Bukankah kalau orang sini bilang need to tango ya, untuk dansa yang indah tango butuh dua orang. Sama juga kita dengan Tuhan, kita akan berdansa, a great dance with God. Ya. Jadi sebagai manusia we have to have a great dance with God and also a great dance with others. Jadi harus aktif. Terus saya juga ingat ya, memberikan roti pada teman sekelas yang diajarin oleh suster dulu. Ternyata adalah penjabaran nyata dari hukum Allah yang kedua, yaitu sayangilah sesama seperti mencintai diri sendiri. Jadi saya ingat ya, dia tadi ada tangga ke surga. Saya ingat lagu Stairway to Heaven dari Led Zeppelin. Siapa yang tahu ya lagu ini? Ada Stairway to Heaven. Jadi memang bukan saya saja yang berpikiran ada tangga dari dunia ke langit, tapi orang lain juga ada yang berpikiran sama. Nah, tangga itu dalam imajinasi saya, itu hanya boleh diinjak oleh orang yang memang in communion with God. Karena saya melihat bahwa tangga itu gitu bercahaya ya, bersinar ya, tapi di sebelah sini kok suram-suram aja gitu. Jadi orang yang mau ke sana itu harus in communion with God. Nah, in communion with God yang seperti apa dalam alam pikiran saya? Ternyata ajaran suster dulu waktu saya kecil, berikanlah roti kepada sesama itu. Ternyata saya harus menciptakan aura surgawi pada saat saya ada di dunia, memberikan kedamaian kepada sesama, memberikan
sukacita kepada sesama, bisa menghibur kepada sesama. Jadi di lingkungan kecil saya sudah harus menciptakan aura surgawi. Buat apa? Supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memuliakan saya juga harus memuliakan Tuhan. Dan kita ingat ajaran Yesus kan, hukum pertama dan hukum kedua. Nah, itu tidak jauh dari situ. Bahwa kita harus mencintai Tuhan, tetapi juga harus mencintai sesama. Jadi, itulah renungan pribadi yang saya baru ungkapkan sekarang. Pikiran itu tertanam di dalam hati begitu lama. Jadi saya ya, di dalam keluarga itu 13 bersaudara. Kalau saya dimarahi oleh orang tua, saya malah kancing mulut saya. Saya tidak pernah mengeluarkan suara baku, nggak pernah. Kalau kakak-kakak saya juga marah kepada saya nggak pernah ngomong apa-apa. Saya diam aja. Gitu. Jadi saya ingin belajar bagaimana memuliakan Allah dengan membuat lingkungan kecil di sekitar saya itu seperti surgawi yang ada di dunia, walaupun susah. Jadi saya ingin menjadi pemeran aktif, ya. Dan pada saat pendalaman iman 2 bulan sebelumnya, saya membawakan doa seorang nabi yang bernama Yesus, ya. Itu diambil dari Yohanes 17, seluruh bab dari Yohanes 17. Saat itu tidak dikupas detail karena waktunya memang mepet. Di situ saya ambil ya intinya di sini. Apa yang Yesus katakan di dalam kitab suci? Melalui salib Allah telah memuliakan manusia. Kemudian di ayat yang lain Yesus berkata, ya Bapa ada di dalam aku. Ini di dalam Yesus ya maksudnya. Bapa ada di dalam aku. Dan aku ada di dalam Bapa. Dan manusia ada di dalam kita. Jadi manusia ada di dalam Bapa dan Yesus. Sehingga menjadi satu. Jadi inilah bukti bahwa Allah itu mempermuliakan manusia lebih dari segalanya. Sehingga memang kita harus bersedia untuk berjuang supaya kita stay all the time with God. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan dikasih kesempatan menjadi pemeran aktif untuk memuliakan Tuhan dengan menciptakan keadaan surgawi kepada sesama kita selama masih ada di bumi. Ya. Jadi please stay connected with God on earth. We'll stay connected to God high up in heaven too. Kalau kita di dunia in communion with Tuhan, pada saat kita nanti melanjutkan perjalanan berikutnya, kita lebih damai di dalam hati karena kita yakin kita akan juga bersama Allah di sana. Amin. Terima kasih. Sekarang silahkan yang ingin nanya atau ada pengalaman pribadi mengenai kemuliaan Allah di dalam hidup kita, silahkan. Tapi sebelumnya
15 menit ya. We have 15 minutes to do. Silakan. Mangga. Tadi khotbah 12:7 bahwa manusia yang tidak atau meninggalkan Tuhan rohnya diambil. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan begitu manusia mati, Tuhan itu mengambil dia punya roh, kembalikan ke surga, dia simpan, kemudian ada manusia baru dikembalikan seperti reinkarnasi yang saya tangkap. Kemudian satu lagi mungkin Tuhan hanya satu, tapi di dunia ini kok begitu banyak yang dikatakan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan dan sebagainya hingga menciptakan agama lebih dari satu. Seharusnya agama itu tidak ada agama, yang satu adalah semua ajaran Tuhan seperti itu. Jadi mereka menamakan agama ABCD itu. Seharusnya akan Tuhan satu, aturannya satu. Seperti negara, aturannya adalah hukumnya seperti ini. Saya mengatakan bahwa ini ada, apakah mereka mengartikan ada Tuhan lain di antara Tuhan yang kita percaya, Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang di surga. Terima kasih. Ini mah pertanyaan kelas Nabi, oi. Saya coba secara singkat. Kalau salah tolong Romo diketok palunya biar kencang ya Romo ya. Reinkarnasi di dalam gereja Katolik tidak ada di dalam ajaran gereja Katolik ya. Jadi kita percayanya begini, Tuhan menciptakan setiap manusia itu sungguh sangat unik, satu demi satu dihembuskan nafas keilahian ke dalam orang ini, satu demi satu. Sekarang kita percaya bahwa manusia itu harusnya berbuat baik, ya, beragama dan berbuat baik, sehingga kalau dia mati, raganya kembali menjadi debu, jiwanya kembali kepada Allah pemiliknya. Tapi apa mau dikata, kelakuan manusia itu kan tidak bisa kita prediksi. Setiap orang diberi yang disebut free will, boleh menentukan apa yang dia suka. Tapi bukan berarti tanpa konsekuensi. Umpamanya yang ekstrim aja saya ambil ya. Umpamanya ada orang dia tidak percaya Tuhan, ya, tidak mau tahu soal agama, dan perbuatannya juga tidak baik karena tidak ada unsur di luar yang bisa mempengaruhi dia. Jadi dia begitu egois, apa yang dia mau itu yang dia lakukan. Pokoknya buruk lah. Buruknya kita nggak usah sebut, nanti ada yang kesinggung kalau profesinya di situ. Ya. Jadi ya gitulah, anggap pembunuh lah gitu ya, pembunuh gitulah. Nah, jiwa ini enggak mau percaya dan taat kepada Tuhan, dan juga tidak taat kepada hukum manusia yang berada di dunia. Saya tidak tahu apakah jiwa ini akan diambil Tuhan oleh malaikat, dibawa ke surga, atau dicemplungin ke neraka, atau karena tidak ada ownernya ini jiwa, karena dia disown ya, dia sendiri ya, saya nggak mau dimiliki Tuhan. Mungkin juga rohnya nempel di pohon itu tuh, pohon yang gede-gede di situ.
Jadi dia nggak bisa kemana-mana karena nggak tahu jalan. Dia bisa keluyuran di mana-mana. Makanya kita suka dengar ada cerita setan gentayangan katanya gitu ya. Nah itu. Makanya di dalam gereja Katolik itu ada doa untuk arwah, untuk membantu setiap arwah yang meninggal itu mendapat kemurahan Tuhan, dijemput oleh malaikat, ya, pergi ke tempat yang betul-betul ditentukan oleh Tuhan. Apakah dia masuk ke dalam api penyucian lebih dulu, ya, atau dia bisa langsung. Nah itu jawaban yang pertama. Romo mau nambahin Romo? Terus ya, udah di approve. Yang kedua tadi apa ya? Kenapa Tuhan menciptakan? Ya kenapa? Kan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia, Okay. menciptakan manusia dengan segala itu harusnya satu gitu loh. Kenapa banyak? Gampang ini Pak. Gini, ya, gampang ini Pak jawabnya. Tahu nggak Chinese whisper? Apa itu? Baris orang 10, ya, 1, 2, 3, kesini 10, di sana 10, ada 5 baris. Terus yang satu membisikkan ke sini. Nggak usah banyak, nggak usah seperti ayat kitab suci, 1 kalimat aja sama gerakan. Ya, itu sampai di ujung sana. Message-nya udah beda, gerakannya udah beda, ke-10-nya juga beda. Jadi Tuhan nih ya, satu Tuhan. Pada saat dia memberikan sesuatu hikmat kepada orang, orang itu diberi kebebasan oleh Allah untuk interpretasikan. Ya, begini, dia ngomong deh. Tapi kepada orang dari negara lain yang bahasanya lain, kulturnya lain, mungkin cara penyampaiannya juga lain. Dan kultur manusia yang ada di mana-mana itu yang akan mempengaruhi agama yang dibentuk itu akan jadi apa. Umpamanya ya, kita gereja Katolik itu roots-nya itu dari bangsa Israel yang ada di Mesir, ya. Memang dari Adam Hawa, tapi mengenai spesifik agama itu kita kan dari orang Israel, kemudian yang jadi Yahudi. Jadi ada kultur Yahudi di dalam Kristiani ini. Umpamanya dulu acara cuci tangan orang Yahudi seperti apa gitu. Sekarang kalau kita lihat di misa itu is not apply to us, tapi imam mencuci tangan, membersihkan diri ya waktu mau, ya tahu lah, sholat ya, liatin. Nah itu ada kultur itu. Nah ada agama lain lagi yang turunnya umpamanya di Samuel lah, yang kulturnya beda. Interpretasi dia akan Tuhan juga pasti akan disesuaikan dengan tempat dia. Jadi sebetulnya Tuhan itu sangat bijaksana, tidak mau memaksakan yang diturunkan di satu tempat untuk dipakai di tempat lain. Tapi kalau ini bisa diterima dari yang lain, monggo silakan. Jadi memang ada perbedaan. Memang kalau bicara perbedaan agama, it's very difficult to say because I don't understand them too. Di dalam agama Katolik pun saya pengetahuannya nol, masih very limited. Gitu. Jadi mistik ajaran kita, gitu. Ya jangan dibingungkan. Ya ajaran Katolik, good lah, tos. Ada lagi, satu lagi? Hah, bangga? Ke depan. Ini masalah yang sudah sering timbul ya. Tadi Yakobus atau James mengatakan
hati ya. Itu berarti tidak cukup saja iman atau pertolongan Tuhan ke kita, yaitu penebusan, tidak cukup kalau kita tidak ikut berbuat baik. Artinya kalau kita hanya pasif iman saja tanpa berbuat baik itu kita tidak bisa diselamatkan, kurang, tidak cukup. Padahal sebetulnya kita harus aktif berbuat baik. Memang itu adalah ajaran sola fide, yaitu hanya iman saja, umumnya dari orang Protestan. Tetapi yang mau saya tanyakan, tanpa perbuatan baik yang aktif, itu kita tidak diselamatkan juga, biarpun ada iman. Ini pertanyaan Nabi tingkat dewa ya. Karena saya nggak punya pengalaman melihat nyawa yang udah mati itu ngapain aja, pergi kemana aja ya. Ini yang sulit. Tapi kita balik lagi ke dalam kepercayaan iman kita, bahwa iman itu diberi wewenang oleh Allah untuk memaafkan manusia. Orang yang sejahat apapun ya, itu diampuni oleh Tuhan. Pada saat dia mau mati, dia cari Romo. Dulu lihat Romo dia timpuk. Pas mau mati, setengah mati dia ingat Romo. Jadi imam memberikan sakramen perminyakan, diampuni dosa-dosanya. Selamat juga tuh dia, bisa ke surga. Ada yang harus masuk dulu ke purgatorium, ada juga yang tidak. Jadi kita fokusnya bagaimana kasih Allah kepada manusia itu memberikan wewenang kepada gereja yang dilaksanakan oleh para imam yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau yang udah tua-tua, ya yang wayah nawenya mesti dekat sama Romo ya. Kalau sakit, baru ingat Romo di rumah sakit. Aduh, baru kalau udah Romonya datang, aduh saya lega. Kita beri lagi ada Romo ngikutin kita melulu. Aman. Ya, saya pengalaman dulu ya waktu kerja di sini, Bani Fahia juga. Saya itu sering ke country karena mesti ikut tender-tender di council yang penduduknya cuma 10 orang. Ya, ada di kota-kota kecil gitu. Itu mau ke gereja susah. Ada gerejanya, imamnya nggak ada. Jadi kalau saya tanya, lalu imamnya dari mana? Oh nanti 3 bulan sekali. Karena dia mesti surfing tempat-tempat terpencil, mungkin satu sama lain jaraknya 300 km, 400 km. Jadi dibagi. Nah, rotasinya di sini 3 bulan. Saya bilang, aduh saya nunggu 3 bulan nggak bisa pulang aja. Nah kita itu punya Romo di sini anytime. Malahan tadi aja, Romo tolong diberkatin instan loh. Ada yang sakit, Romo ini sakit, cepat ke sana. Ini komunitas Indonesia ini disayang Tuhan banget. Kita harus sadarin itu ya. Yang sakit juga nggak usah nangis Bombay gitu nungguin Romo datang. Coba yang kalau di pedalaman nunggu Romo datang itu kayak susah. Kadang Romo itu naruh di siborium ya, hosti yang udah diberkati supaya kalau ada yang sakit itu bisa, atau Romo nggak ada bisa tetap terima hosti gitu.
Tapi banyak kota juga nggak ada itu yang ngebagiin juga. Tidak ada. Jadi kadang-kadang kalau mereka tahu, oh ini ada kolak dari kota Perth, waduh kasih makan banyak. Karena mereka suka cita karena ada yang bisa bagiin komunitas. Tuh, itu kecintaan orang kalau terkucil. Kalau di sini kita kadang-kadang kurang menyadari betapa Tuhan cinta betul sama kita. Rasanya? Satu boleh. Boleh, jangan panjang-panjang tanyanya ya. Jangan enteng-enteng, Pak. Ini berarti. Tadi kan ada iman, harapan dan kasih. Tapi kasih kan yang paling apa Pak tadi ya? Paling utama. Utama ya. Nah lalu ada kata-kata menciptakan aura surgawi, gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kita hidup harus menciptakan aura surgawi. Bisa di lingkungan, bisa di luar, di mana saja. Mungkin itu kan dengan membawa kasih ya? Betul. Yang harusnya begitu ya? Iya. Tapi kan kasih harus tanpa pamrih gitu kan? Iya, betul. Nah kenyataannya kan di komunitas begitu membawa kasih, tapi sebenarnya pakai harapan. Apalagi di luar, ya kelihatan wah hebat banget itu orang itu, wah, kasihnya banyak, membagi-bagi macam-macam, berbagi istilah baru, berbagi. Tapi sebenarnya di rumah dia berharap, mungkin berhitung juga ya, sambil berhitung berharap. Lalu sebetulnya cara menciptakan aura surgawi, menghadirkan Tuhan yang benar yang bagaimana itu agak panjang dikit maaf. Memang harapan yang ada di dalam ungkapan kita itu positif, ya. Iman yang positif, harapan yang positif, kasih juga kasih yang positif. Karena kitab suci itu adalah ajaran Allah, ajaran yang baik. Tapi manusia kan distorted. Ada keinginan untuk tenar, ada keinginan money gain, ya, ingin ada keuntungan. Nah, memang kita harus belajar bagaimana kita memberikan kasih itu seperti Allah dengan tulus. Malahan ada pujangga gereja bilang, kasih itu kalau belum merasa sakit itu belum sempurna. Karena kasih itu self sacrifice juga. Jadi kita lihat dari Tuhan tadi, dia God is a self sacrifice. Jadi kita pun harus begitu. Dan kalau ada orang demikian, kita doakan saja. Semoga harapan-harapannya terkabul. Kira-kira begitu, Pak. Jadi Yesus itu memberikan contoh kasih yang sangat besar, Ya, sampai mati. ya. Agape. Kalau kita EGP. Sebelum kita selesai, ini ada patung plakat dari Schoenstatt sudah diberkati. Siapa yang sudah pesan dan tercatat namanya di sana, silakan diambil karena sudah diberkati dan boleh dibayar. Ya. Kemudian di sana ada box juga, itu Schoenstatt Shrine lagi kesulitan dana karena sejak COVID orang datang tidak ada, orang yang kasih sumbangan juga berkurang banyak sekali. Volunteer yang biasa memberi juga nggak punya kerjaan sekarang. Jadi betul-betul kita ingin partisipasi lah. You can donate your silver coin, your gold coin, atau yang biru-biru
yang hijau, merah, nggak apa-apa. Setiap sen akan sangat menolong. Terima kasih. Sekian ya Romo ya, tolong ditutup, diberkati oleh Romo. Ya. Oh besok penutupan rosary di Gereja Pignatelli ya. Ojo lali. Jam berapa? 10.30. Pignatelli di Akadel. Belasan itu ya, besok itu ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Engkau adalah kasih dan Engkau menghendaki kami untuk mengasihimu dan mengasihi satu sama lain. Syukur kepadamu melalui acara ini kami diingatkan lagi untuk selalu dekat dengan Engkau. Dalam doa kami menghadiri sakramen-sakramen Eucharistia dan rekonsiliasi, dan dalam doa-doa kami sehari-hari. Bantulah kami untuk selalu mendekatkan diri, mengandalkan Engkau dalam hidup kami, dan bukan mengandalkan kemanusiaan kami, harta duniawi yang sama sekali tidak menjamin keselamatan kami, hanya sebagai alat bantu untuk kami. Bantulah kami untuk menggunakannya dengan bijaksana. Bunda Maria, Engkau yang membimbing keluarga kudus, bimbinglah juga kami dengan doa-doamu. Santo Simon dan Yudas, Rasul yang kami hormati, peringati pada hari ini, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. kita sekalian dan lanjutan siara hidup kita di dunia ini diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Saudara Reki, Thank you everyone.